Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh pemboikotan produk yang berkaitan dengan afiliasi yang dianggap afiliasi dengan Israel akibat meningkatnya suhu politik ataupun perang Israel dan Palestina, sehingga kita akan membahasnya bagaimana pengaruhnya dengan pasar uang dan pasar modal yang ada di Indonesia. Tentunya kita sama-sama ketahui bahwasanya konflik Israel dan Palestina ini tidak baru terjadi, namun sudah berlangsung sangat lama. Ada banyak hal yang mempengaruhinya ataupun isu-isu yang berkembang, baik itu agama, nasionalisme, dan hak-hak atas tanah bernegara. Oleh karena itu, dengan adanya itu berpengaruh kepada perilaku masyarakat di dunia, terutama di Indonesia yang mayoritas umat Islam menganggap Israel melakukan tindakan kriminal ataupun genosida, pembunuhan terhadap masyarakat Palestina, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan juga solidaritas untuk ikut membantu masyarakat Palestina secara tidak langsung, karena posisi negara Indonesia sangat jauh dengan Palestina, dengan cara memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Ya, jadi ada banyak produk-produk yang dianggap mendukung kegiatan negara Israel, sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan dampak ekonomi, terutama pasar uang dan pasar modal. Boikot ini semakin digaungkan dan semakin dilakukan dengan adanya juga MUI mengeluarkan fatwa tentang boikot barang-barang ataupun produk-produk yang membantu perang, yang membantu negara Israel untuk memerangi Palestina. Walaupun MUI tidak mengeluarkan secara resmi produk-produk apa saja, hal ini menimbulkan masyarakat melakukan tindakan sesuai dengan pengetahuannya masing-masing untuk tidak membeli produk-produk yang dianggap berkaitan dengan perang Israel ini. Oleh karena itu, tentunya jika hal ini terus terjadi, maka akan menimbulkan pengaruh terhadap pasar uang dan pasar modal. Apa saja sih kira-kira dampak yang akan timbul akibat itu? Yang pertama, mungkin investor dan pelaku pasar dapat menarik investasinya dan karena produk-produknya mengalami penurunan penjualan, ya, karena berkaitan dengan dianggap berkaitan dengan membantu Israel dalam memerangi Palestina ini. Dengan menurunnya produksi dikarenakan menurunnya penjualan, maka tentunya investor akan khawatir perusahaan akan merugi, melakukan PHK besar-besaran, sehingga akan menurunkan reputasi dan menurunkan harga saham perusahaan tersebut karena dampak dari boikot, sehingga tentunya akan berpengaruh kepada pasar modal secara keseluruhan, yang mungkin juga bahkan akan sampai menutup perusahaan tersebut karena secara berkepanjangan produknya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun selain risiko-risiko tersebut, tentunya ada beberapa analisis ataupun peluang yang bisa ditangkap dari kejadian ini. Ya, kalau dari risiko terhadap perusahaan, tentunya kita sudah tahu secara ekonomi dalam negeri, tentunya pembukaan produk ini berdampak negatif ke dalam negeri justru, karena perusahaan-perusahaan tersebut adanya di negara Indonesia yang bekerja dalam masyarakat Indonesia, tentunya berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Misalkan terjadi penjualan produk terhadap barang yang dianggap
membantu Israel tersebut tentunya akan merusak reputasi perusahaan yang mengakibatkan penurunan penjualan. Ketika penjualan menurun tentunya terjadi PHK perusahaan terhadap karyawan yang tentunya jika hal ini berlangsung secara terus akan menimbulkan penutupan perusahaan, dan jika hal ini terjadi di banyak produk tentunya akan sangat mempengaruhi arus modal, terutama penanaman modal asing yang mengkhawatirkan jika hal ini terjadi terus-menerus. Jika banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain tentunya ada peluang yang harusnya bisa dilihat justru oleh pengusaha-pengusaha lokal atau perusahaan lokal atau bahkan UMKM. Jika mampu melihat peluang ini tentunya dapat bergerak maju dengan cepat, menutupin produk-produk yang diboikot oleh masyarakat tersebut, tentunya justru akan menimbulkan kekuatan ekonomi baru dalam negeri. Karena dengan tutupnya beberapa perusahaan tersebut dan beralih ke perusahaan lokal yang memproduksi barang-barang yang sama sehingga bisa dikonsumsi masyarakat, tentunya ekonomi akan lebih kuat lagi bagi Indonesia ya di domestik. Oleh karena itu bisa diambil rekomendasi ataupun kesimpulan dalam menghadapi dampak boikot ini terhadap produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel, sehingga tidak berpengaruh pada pasar luar dan pasar dalam, ataupun jikapun berpengaruh tentunya diharapkan berpengaruhnya tentunya ke sisi positif daripada negatif. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya dalam menghadapi risiko pemboikotan ini penting bagi investor sendiri untuk melakukan diversifikasi portofolio ya, dengan memiliki berbagai instrumen investasi yang berbeda. Tentunya investor akan lebih dapat mengurangi risiko yang terjadi akibat adanya pemboikotan produk tersebut. Jika di sisi pemerintah, tentunya pemerintah harus mampu merespon dengan cepat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mengantisipasi gangguan perekonomian akibat dari meningkatnya boikot yang terjadi, sehingga sistem ataupun iklim pasar uang dan pasar modal dapat lebih stabil. Hilangnya satu sumber ataupun modal permodalan yang ada di satu perusahaan bisa beralih ke perusahaan lain dengan tentunya mengedepankan produk-produk lokal ataupun perusahaan lokal. Dan tentunya peluang ini harus diambil cepat oleh pengusaha-pengusaha lokal, investor dalam negeri untuk melakukan peningkatan produknya jika mereka sudah memiliki produk yang sesuai, yang sama dengan apa yang diboikot, ataupun melakukan investasi di produk-produk yang diboikot tersebut, sehingga konsumsi yang selama ini sudah berjalan bisa diserap oleh produk-produk dalam negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.